kalau dilihat di sini ya sudah mulai transparan lah kita melihat bahwa memang kekuatan uang itu sangat besar ketika seseorang mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah, ya kan. Jadi ya kita berjumpa lagi di program Cakap-Cakap Podcast di Prosumo TV. Masih bersama Bang Fal. Gimana kabarnya Bang Fal? baik Ron, baik. Kita episode ke-11 ya Ron ya? Ya, episode ke-11 di mana minggu lalu kita libur ya Bang ya? Libur dulu Ron. Iya. Mungkin ada yang baru mungkin di podcast kita kali ini. Ya. Beberapa yang baru yang bisa mengembangkan gimana acara ini Bang ya? Acara ini, termasuk kita udah mulai setting studio baru lah Ron ya? Iya. Oke. Nah untuk pembahasan kita ini Bang sangat-sangat menarik Bang. Kita masuk ke politik lagi Bang, dimana lagi berdinamika ya Bang ya, Anies Baswedan Bang. Ya, Anies Baswedan. Dimana tim dari Gerindra yang dulu mendukung dia di DKI tiba-tiba menyerang ya Bang. Dimana dari beberapa itu ada dikaitkan dengan perjanjian Anies mendukung Prabowo Presiden dan beberapa lainnya, dan tapi kita kini fokusnya Bang di mana Anies itu dibilang berhutang 50 miliar terhadap Sandiaga Uno. Ini betul. Kita kutip dari Tempo ya Bang ya, dari Tempo. Di situ dilontarkan bahwa dari YouTube setuju juga ya Bang, dari YouTube bahwa Erwin Aksa mengatakan bahwa Sandi memberikan 50 miliar terhadap Anies pada saat kampanye Pilkada Jakarta. Saya mau melihat ini Bang dari sisi kontrak politik Bang, dana politik. Ini gimana menurut Abang ini Bang? Saya pikir apa yang terjadi dengan masalah kontrak politik, kemudian ada kontrak uang, saya pikir sesuatu hal yang biasa ya sebenarnya terjadi ya Ron. Ya hampir semua pilkada juga seperti itu ya. Jadi kan jadi rahasia umum ya Bang. Jadi rahasia umum. Jadi kan nggak semua calon yang maju itu kan punya kapital yang cukup untuk maju, apalagi masa-masa kampanye kan, yang membutuhkan dana, kemudian support modal yang besar gitu kan. Ya ada saja pihak ketiga yang mensupport. Saat itulah terjadi kontrak-kontrak. Sebenarnya melihat situasi ini, saya sebenarnya teringat kembali kepada kasus Pilwaku Kota Medan kemarin ya kan, ya ketika salah satu calon wali kota Ramadan Pohan ya, Bang. Iya, terjerat dengan kasus hutang piutang juga ya, terkait soal pilkada juga dengan seorang pengusaha ya. Iya, jadi memang kalau dilihat di sini ya sudah mulai transparan lah kita melihat bahwa memang kekuatan uang itu sangat besar ketika seseorang mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah, ya kan. Jadi yang menjadi masalah di sini sebenarnya adalah bagaimana yang saya lihat ya KPU memang harus semakin detail, semakin transparan soal sumber dana ini, Ron. Sumber dananya dari mana? Walaupun itu sebenarnya kontrak-kontrak internal ya kan, yang tidak diketahui, tapi ini sudah membuka mata publik lah bahwa untuk maju menjadi pejabat publik itu baik kepala daerah, baik di selevel kota atau kabupaten atau provinsi, ya memang butuh dana yang besar. Itu membuat pejabat publik itu mahal harganya. Betul Bang. Nah dari data kita juga yang kita himpun Bang, untuk DKI ya Bang ya, itu Anies itu harta kekayaannya itu kisaran hampir 4M. 4M. Sementara Sandiaga Uno memang 3 triliun lebih ya Bang ya. Ya, curang di pengusaha. Jadi ini yang diungkit adalah 50 miliar Bang. 50 miliar. Nah, kalau nanti tadi Abang, saya sedikit notis Abang bilang masalah transparansi Bang. Mungkin Sandiaga Uno ini memang sebenarnya sudah transparan Bang. Cuman memang peraturan di KPU sendiri gimana Bang menurut Abang transparansi dana kampanye ini? Dengan dana 3 triliun ini memang 50 miliar ini kan sangat kecil sebenarnya Bang. Ya, harusnya memang dari awal sudah ada lah. Artinya pola-pola yang dibuat sama KPU. Tapi persoalannya kan itu juga, setiap ada perhelatan pilkada atau pilpres itu kan hanya sebatas formulir aja loh, ya kan? Betul. Nah, laporan dana publik untuk mensupport seseorang menjadi kepala daerah atau menjadi kepala negara kan nggak pernah transparan dilakukan, dan KPU juga nggak pernah mau mengejar gitu ya kan, aliran dananya itu datang dari mana gitu kan. Itulah yang misalnya
yang masalah dana ini masih dianggap sensitif. Padahal sebenarnya sumber dari persoalan itu kan dana kan. Kalau sumber dananya jelas, artinya pertanggungjawaban ke publik juga jelas kan gitu. Betul Bang, meniru sistem di luar negeri ya Bang. Di luar negeri, di Amerika gitu kan. Di mana ada himpunan-himpunan dana seperti charity, gathering, itu dicatat saja Bang ya. Dicatat. Ada pengusaha yang memberikan donasi, dicatat gitu. Jadi jelas gitu. Jadi nggak ada lagi yang sembunyi-sembunyi di bawah tangan berikan dana, malu-malu gitu kan. Karena kan masih terimbas juga dengan apa kan, pola-pola permainan dua kaki ini kan Ron ya kan. Ada pengusaha yang memberikan dana kepada si A, kemudian ada lagi memberikan dana kepada si B. Jadi semua pasangan calon dia support. Siapapun yang menang, ya tetap itu menjadi bagian dari akses dia untuk ke kekuasaan kan gitu. Memang itu satu kelemahan kita Bang ya, sistem masalah transparansi dana kampanye ini. Apakah yang tadi Abang bilang kan tidak mau mengejar, ataukah memang belum mampu kurasa Bang sistem kita Bang? Dalam artian belum mampu, dalam artian masih dianggap pertama tabu kan Bang ya. Terus dianggap menggunakan uang itu sebagai langsung money politik gitu kan. Sebenarnya kita semua tahu akomodasi politik itu yang membutuhkan dana sehingga KPU sendiri sebagai pengelola itu kurang lah untuk mengatur ini semua. Atau apa perlu kita buat lembaga yang lain atau misalnya audit yang lain Bang untuk membantu KPU kalau misalnya sedikit ini Bang. Sebenarnya bisa juga KPU itu dipartnerkan dengan PPATK sebenarnya ya. Betul ya Bang, sudah ada ya. Sudah ada aja. Jadi nggak usah bikin lembaga baru Don. PPATK aja yang diperlebar kewenangannya untuk melihat mengaudit dana-dana kampanye yang masuk ke calon-calon pasangan calon. Jadi PPATK bisa bergerak di level pusat untuk level-level yang setingkat nasional ya, misalnya untuk Pilpres, bisa juga bergerak untuk ke bawah untuk misalnya level pemilihan kepala daerah setingkat provinsi, pemilihan gubernur atau pemilihan wali kota atau bupati. Jadi kalau misalnya PPATK diberikan keleluasaan seperti itu kan artinya kan ya paling enggak 80% bisa lah bahwa dana itu bisa transparan. Siapa sih kalau namanya pesta perhelatan pemilu nggak butuh dana gitu kan? Tapi dananya dari mana kan gitu? Betul Bang, betul. Makanya ini kan memang yang lagi ramai memang kasusnya Anies dan Sandi Bang ya. Namun kita tidak pungkiri ya Bang, hampir seluruh pilkada ataupun pemilihan itu yang memakai dana ya Bang. Ada donatur, ada namanya investor dan semacamnya dan lain-lainnya. Iya, makanya itu sering terjadi Ron, terjadi politik balas dendam ya kan. Betul. Iya, sering terjadi politik balas dendam dalam konteks misalnya kalau misalnya kita kan nggak pernah kan kita sering mendengar misalnya ada kepala daerah terpilih kemudian dia melakukan banyak minta supporting lah dari pihak-pihak lain gitu ya kan untuk mensupport dia menjadi kepala daerah. Ya baik itu dana, baik itu macam-macam. Terjadi tuh Bang ya. Terjadi macam-macam. Jadi ketika yang mensupport dana itu tidak diberikan sesuai dengan janji politik dia, dana tidak dikembalikan, proyek tidak diberikan, ya muncullah politik balas dendam ya. Quote unquote melakukan banyak laporan-laporan soal ada laporan ke KPK biar kepala daerahnya OTT gitu ya kan. Nah, itu kan jadi dendam politik yang tak berkesudahan kan gitu kan. Betul. Ini kalau dari kasus ini ya Bang ya. Pernyataannya Anies itu kan tidak jelas memang. Dia bilang kalau misalnya itu kan dukungan siapa penjaminnya dan uangnya pun bukan dari Pak Sandi katanya. Dia menganggap itu pihak ketiga. Itu dari salah satu YouTube ya Bang yang kita ambil yang beredar di Tempo Bang. Namun dari tim yang beredar juga mau bilang ya kan sudah menang. Seperti Abang bilang tadi kan, ketika sudah menang nggak utang lagi kan gitu kan. Tidak utang. Lalu ketika sudah berseberangan itu jadi balas dendam. Jadi politik balas dendam Bro. Betul Bang. Dipakai jadi senjata untuk menjatuhkan temannya yang sekarang jadi lawannya kan gitu betul. Kan. Sementara kalau misalnya ini kan khusus untuk Anies, kalau misalnya yang lain begitu berarti banyak yang begitu. Banyak yang terjadi Ron. Saya pikir juga kalau misalnya kita tracking sampai ke dalam-dalam ada behind the story of OTT. Saya pikir 70-80% karena dendam politik semua. Ya kebetulan ada salahnya juga memang ya kan karena mereka melakukan banyak abuse of power gitu kan. Abuse of power, abuse of budget yang membuat banyak celah yang membuat
lawan-lawan politiknya punya senjata, punya ini namanya, punya modal untuk melakukan pelaporan hukum ke institusi yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap mereka, kan gitu. Nah, terkait balas dendam politik ini Bang, itu berarti ada kontrak politik. Yang namanya kontrak politik ini Bang disetujui beberapa pihak ya Bang. Nah, kalau di kasus Anies ini bahkan dibeberkan sampai 7 poin kontrak politiknya tentang masalah utang piutang ini Bang. Nah, sebenarnya seberapa penting dan seberapa kepercayaan sih kita dengan kontrak politik Bang sebagai elit politik ya Bang ya? Apakah kontrak politik ini sebenarnya bisa dirubah ataupun memang bukan kontrak bisnis ya, beda ya Bang ya? Gimana menurut Abang Bang? Saya pikir sih kontrak politik susah ya dijabarkan Ron. Artinya kan itu kan man to man gitu ya kan. Artinya kalau dalam istilah hukumnya ya gentleman agreement lah ya. Iya. Artinya kepercayaan secara personal ya, diingkari atau tidak diingkari ya memang kalau misalnya kita lihat dalam konteksnya apakah itu dibuat di bawah tangan atau di depan pejabat yang berhak untuk melihat ada perjanjian itu kan gitu. Betul. Misalnya notaris ya kan. Kalau di depan notaris ya kekuatan hukumnya mungkin akan lebih kuat gitu kan. Tapi kalau under table semua di bawah tangan ya bagaimana? Itu kan gentleman agreement. Kalau ya, ini Bang, kalau untuk kasus ini memang di bawah tangan sebetulnya Bang. Di bawah tangan ya. Di poin yang kita dapat dari Tempo nih Bang, bahwa Erwin Aksa itu selaku pihak penjamin. Dan ada partai PKS dan Gerindra itu yang sebagai saksi sepertinya Bang di sini. Untuk dana kampanye Pilkada DKI 2017. Nah, ini kan bahasanya sebenarnya bahasa politik ya Bang. Bahasa politik lah saya pikir. Jadi susah lah diseret yang begini-begini ke hukum saya pikir. Kalau menurut hemat saya karena memang sifatnya gentleman agreement. Kemudian nanti kalau misalnya digali lagi, dikejar lagi dananya dari siapa, kemudian sumber dananya dari mana. Ini kan semua pihak-pihak akan menghitung juga kan. Sampai kemana nanti bola ini menggelinding kan gitu kan. Ya, tapi efek yang paling berat namanya kontrak politik, mengingkari sesuatu yang sifatnya politik, ya tercederai juga secara politik, itu aja saya pasti pikir. Bang. Nah, untuk kontrak politik tadi kan pernyataan Sandiaga Uno sendiri adalah sudah ikhlas katanya Bang. Sudah ikhlas ya. Dengan dari kita tengok dari lansir dari Detik, dia sudah ikhlas dengan 50 miliar tersebut. Nah, ini kan sedikit banyaknya kita bisa lihat bahwa kontrak politik ini sebenarnya tidak mutlak ya Bang ya. Dimana pada saat itu mereka menang dan tiba-tiba diserang pada saat sekarang seperti balas dendam. Nah, ini apa yang menyebabkannya Bang? Saya pikir banyak beberapa poin munculnya isu ini ya Ron ya. Iya. Poinnya itu salah satunya adalah bagaimana soal image saja. Bagaimana misalnya dengan soal hutang piutang ini, soal kontrak politik, soal kontrak Anies meminjam uang 50M kemudian tidak, yang dalam tanda petik ya, tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan. Ini kan soal bagaimana soal salah satu pihak mengimagekan pihak lain itu tidak komit ya Bang. Iya, tidak komit ya, artinya dari hal-hal kecil saja dia tidak komit. Bagaimana dengan hal-hal besar? Saya pikir tangkapan politiknya di situ, Ron. Artinya soal perjanjian ini kan perjanjian yang sebenarnya sifatnya sangat real, konkret gitu. Betul. Bagaimana nanti untuk hal-hal yang sifatnya besar gitu. Jadi ada yang saya lihat tangkapan image-nya sih seperti itu. Artinya mengimagekan atau mencitrakan ya seseorang yang suka yang tidak komitmen ya. Yang artinya yang ingkar janji terhadap sesuatu yang sudah dia buat gitu ya. Saya membacanya seperti itu ya. Latar ininya kan. Latar ceritanya seperti itulah. Latar settingannya seperti itu. Berarti ya. Sebenarnya ini bukan perkara ekonomi ya Bang? Ya, bukan perkara duit. Apalah duit sebesar itu untuk seorang Sandiaga Uno ya. Iya, dengan harta yang triliunan ya Bang. Iya. Nah, Sandiaga sendiri kan sebenarnya diisukan ke P3 Bang ya. Iya. Ini kan seperti serangan tiba-tiba dari Sandiaga kepada dianggap serangan kepada Anies gitu Bang, karena Anies
melanggar janjinya selain masalah uang tadi mendukung Prabowo gitu Bang di Pilpres selanjutnya. Iya. Nah, berarti Sandiaga ini sebenarnya masih loyal ke Gerindra atau gimana Bang? Atau mencari hati Pak Prabowo bisa dipasangkan lagi atau gimana? Ya banyak lah, artinya kalau saya lihat si Sandi kan masih panjang masa depan politiknya, ya kan, artinya kalaupun dia ada dalam pusaran politik sekarang, ya jangan karir politiknya jangan mati di sini kan gitu kan. Dia masih berusaha untuk bisa mempertahankan seperti apa nanti dia ke depan. Ya karir politiknya kan masih panjang, apalagi sekarang dia sudah kayaknya all out di dunia politik kan gitu kan. Betul. Mungkin perusahaan-perusahaan sudah ada yang jalankan, apalagi kayak misalnya temannya sekarang kan Erick Thohir ya sudah masuk menyemplung ke dunia politik praktis secara penuh sepertinya ya kan. Karena sudah mulai digadang-gadang menjadi wakil presiden. Ya artinya Sandiaga Uno juga tetap mau berada dalam pusaran-pusaran politik, jadi tetap eksis dalam. Jadi kalaupun dia menjadi kader Gerindra, ya dia tetap punya kanslah peluang ke depan. Usia masih muda kok gitu ya kan. Ya Pak Prabowo aja udah dicalonkan berkali-kali mau jadi capres, kalah ya maju lagi ya gitu kan. Nah, ini kan baru kalah sekali ya kan. Ya berarti ini kesimpulan kita Bang, ini sebagai dinamika politik juga ya bagi Sandiaga Uno biar tetap eksis dan namanya tetap di atas ya Bang ya. Ya ada dalam pusaran ya kan, apalagi di survei dia kan masih ada kan gitu. Ya untuk Wapres kan yang tertinggi Erick Thohir dan Sandiaga Uno Bang ya. Nah berarti untuk masalah ekonomi dan kontrak politik ini masih debatable ya Bang ya. Debatable. Ya. Kita nggak tahu apa yang di belakangnya ya. Ya cerita behind the story ya. Apa maksud behind the story-nya itulah yang mau kita tunggu ya kan. Semoga kita lihatlah kejutannya Bang ya, apalagi deklarasi katanya Sandiaga Uno akan diisukan ke P3, apakah jadi atau enggak tahu. Nanti kita bakal bahas di transfer politik mungkin Bang ya. Oke, siap. Oke. Ya, mungkin itu aja untuk episode kita kali ini Bang. Ya. Mungkin kita akan upgrade terus ya Bang ya tentang channel kita ini. Mungkin untuk penonton dan semuanya bisa untuk di komen, di like dan di subscribe ya Bang. Oke, siap. Oke. Thank you.